Hendra, bisakah kita bersama selamanya? Siska Limanta yang masih 18 tahun memeluk Hendra Setiawan dengan wajah yang tersipu dan tatapan penuh rasa sayang. Bisa. Hendra hanya menjawabnya satu kata yang tegas sambil menatap wajah Siska yang indah dengan tatapan membara. Kemudian langsung menurunkan pinggangnya. Sakit. Di saat ini, punggung Siska langsung bergetar. Dia pun mengulurkan jari tangannya ke lengan Hendra yang kuat. Siska jelas-jelas merasa sangat sakit, tapi dia tetap tersenyum terhadap Hendra sambil mengucapkan, "Hendra, aku mencintaimu." Hendra dengan lembut mencium air mata di sudut mata Siska dan memeluknya dengan erat sambil berbicara di samping telinganya. "Siska, kamu milikku selamanya." Siska merangkul leher Hendra dengan erat, seakan-akan seperti putri duyung yang pertama kali merasakan rasa cinta di dunia. Akan tetapi, pada akhirnya Siska baru mengerti kalau kata selamanya hanya menggambarkan momen di saat itu. Kata mencintai tetap saja tidak bisa menandingi kalimat kebencian. Di kantor pengadilan yang menegangkan, saksi Siska, pada malam tanggal 6 Juni, apakah kamu bersama dengan terdakwa Hendra? Benar, tanggal 6 Juni adalah ulang tahun Siska. Di hari itu, dia tidak merayakan bersama keluarganya, melainkan semalaman bersama dengan Hendra di rumah kecil sewaannya. Siska selamanya tidak bisa melupakan kejadian di malam itu. Siska pertama kali melakukan hal itu. Hendra sangat lembut terhadapnya, tapi tetap saja tidak sengaja menyakitinya berkali-kali. Siska pelan-pelan menatap Hendra yang berdiri di kursi terdakwa. Hendra memakai pakaian tahanan. Wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya pun terlihat kemerahan. Tapi tatapan Hendra terhadap Siska malah terlihat sangat lembut. Setelah ditahan selama 1 minggu, Hendra menjadi lebih kurus dan terlihat menyedihkan. Akan tetapi, Siska malah tidak bisa mengalihkan pandangannya. Hendra adalah pria berbakat dengan gelar ganda di jurusan keuangan dan hukum di kota Aroha. Meskipun dia sangat miskin, dia memiliki masa depan yang sangat cerah. Mentornya pernah bilang kalau Hendra adalah orang cerdas yang sangat langka. Dia memiliki bakat yang luar biasa di bidang hukum, bahkan memiliki kemampuan yang sangat besar dalam pasar saham dan modal ventura. Seharusnya Hendra memiliki masa depan yang sangat cerah, tapi sekarang Siska merasa sangat sedih. Saksi Siska, pada malam tanggal 6 Juni, apakah kamu yakin melihat terdakwa membawa mobil Mercedes-Benz hitam dengan plat A66888 menabrak penggugat Peter hingga meninggal? Ruang pengadilan langsung menjadi hening. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu. Tok! Hakim mengetukkan palunya dengan kuat. Hakim tersebut menanyakan sekali lagi dengan mengernyit. Saksi Siska, tolong jawab. Di malam 6 Juni, adik tiri dari Siska yang bernama Vincent mengemudi mobil Mercedes-Benz hitam dengan plat A66888 menabrak seseorang di luar kota Aroha hingga mati dan langsung kabur begitu saja. Demi melindungi putra satu-satunya, ayahnya yang bernama Adrian Limanta pun menyuruh anak sopir untuk menanggung masalah ini.
Namun, setelah Hendra dipenjara, dia tidak mengaku sama sekali. Adrian terpaksa mengancam Siska dengan nyawa ibu kandungnya. Belum setengah tahun sejak istri pertama Adrian yang bernama Cindy Reine jatuh dari tangga dan menjadi koma, Adrian sudah membawa kekasih barunya yang bernama Stephanie Sujabat bersama anaknya ke rumah mereka. Anak Stephanie adalah Vincent Limanta. Dia hanya lebih kecil setahun dari Siska. Siapa sangka Stephanie malah menodongkan pisau ke leher Cindy dan memerintah Siska untuk segera menunjuk kalau Hendra adalah nya. Kota Mulo adalah wilayah setingkat provinsi di kota Aroha. Adrian adalah gubernur kota Mulo, jadi dia memiliki segala cara untuk bersatu dengan kantor pengadilan kota Mulo untuk memenjarakan Hendra. Adrian adalah orang yang kejam. Kalau Siska tidak menurutinya, maka kondisi ibunya dan Hendra akan menjadi semakin buruk. Siska tidak punya cara lain. Siska menarik napas yang dalam. Dia pun menatap hakim sambil menjawab dengan tegas. Benar, pada tanggal 6 Juni jam 10 malam, aku duduk di sebelah Hendra dan melihatnya menabrak seseorang hingga meninggal. Hendra yang berdiri di kursi terdakwa langsung terkejut. Tatapan matanya yang bersinar tadi pun langsung lenyap. Terdakwa Hendra, apakah ada yang masih ingin kamu katakan? Tatapan Hendra langsung menjadi sangat gelap dan menyeramkan. Dia menatap Siska dengan sangat pasrah dan kebencian. Dia pun menjawab, "Gak ada." Perempuan yang sangat dicintainya malah dengan tega menuduh kalau dirinya adalah. Hendra menerima pengkhianatan dari seluruh dunia. Tapi kenapa orang itu adalah Siska? Tok, palu ruangan persidangan berbunyi. Terdakwa Hendra melanggar pasal 310 ayat 4 dan menyebabkan kematian penggugat Peter. Kini, pengadilan memutuskan bahwa Hendra dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar. Setelah persidangan selesai, sipir penjara langsung membawa Hendra yang mengenakan baju tahanan. Hendra menatap Siska dengan tatapan penuh kebencian. Siska tahu kalau sekarang Hendra sangat benci padanya. Siska telah menghancurkan Hendra yang seharusnya memiliki masa depan cerah. Siska mengepalkan tangannya dengan erat. Kuku tajamnya tertusuk ke telapak tangan hingga berdarah. 3 hari kemudian, Siska mendapatkan hak kunjungan Hendra. Mereka bertatapan dengan dibatasi oleh sebuah kaca dan hanya bisa menelepon. Hendra, aku akan mencari orang untuk mengeluarkanmu secepatnya. Hendra malah tersenyum dingin sambil berkata, Siska, kita sudah putus. Kamu gak perlu berpura-pura lagi. Mulai hari ini, kamu adalah putri keluarga Limanta. Aku adalah tahanan penjara. Hendra, maafkan aku. Siska pun meneteskan air matanya. Dia merasakan sakit hati luar biasa yang membuatnya tidak bisa bernafas. Penjara bukanlah tempat yang seharusnya Nona Siska datangi. Hendra mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya dan menunjukkan di depan Siska. Itu adalah gambar Hendra yang diam-diam dilukis oleh Siska. Setiap lembaran dipenuhi dengan Hendra. Hendra pernah menyimpan buku itu dengan penuh rasa sayang. Namun, kini Hendra tersenyum dingin. Kemudian merobek buku itu dengan jari tangannya yang panjang dan melemparkan di udara.
Siska, kita sudah putus. Semua ini berkat dirimu. Di detik ini, Hendra benar-benar sangat menakutkan. Berkat kamu. Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Siska. Waktu kunjungan pun berakhir. Sipir penjara pun membawa Hendra masuk. Hendra langsung berdiri. Dia menginjak semua serpian kertas, seakan-akan menghancurkan hati Siska. "Hendra!" teriak Siska sambil menangis. Akan tetapi, Hendra tidak menoleh sama sekali. Siska menutup mulutnya sambil menangis dan berbicara dengan tidak jelas. "Aku hamil, Hendra. Kita sudah punya anak." Mungkin karena emosi Siska yang tidak stabil, dia tiba-tiba merasa sakit perut, lalu mengelus dan menatap perutnya. Celana putihnya sudah dipenuhi dengan bercak. Bersambung.